Apa nih? Apa nih continue? What it Go it ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menyampaikan layanan bimbingan klasikal. Di sini adik-adik dari kelas 10 MIPA 1 ya? Iya, Kak. Oke. Di sini kakak baru pertama kali ngajar. Jadi di sini kakak dari mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung jurusan bimbingan dan konseling. Kakak di sini mau ke kelas ini mau ngajar bimbingan klasikal. Terus materinya itu motivasi untuk penerapan pola hidup sehat. Di sini tujuan kakak nyampein materi ini yang pertama itu peserta didik dapat memahami ciri-ciri hidup sehat. Yang kedua dapat memahami proses pola hidup sehat. Yang ketiga dapat memahami cara membangun pola hidup sehat. Di sini ada yang tahu nggak sih gimana cara pola hidup sehat? Ada yang mau nyampein pendapat nggak? Gimana sih cara pola hidup sehat? Saya, Kak. Oke, satu-satu ya. Yang pertama dari Adik Soleha dulu. Gimana pertamanya? Menurut saya kalau pola hidup sehat itu mungkin makan 4 sehat 5 sempurna, terus olahraga serta tidur yang teratur. Oke, ada lagi tadi kayaknya yang menunjuk. Udah Kak, udah dijawab Soleha. Oke. Di sini kakak jelasin ya, apa itu pola hidup sehat dulu. Menurut para ahli itu gimana pola hidup sehat itu? PPT-nya enggak ini ya. Oke. Yang pertama itu pengertian pola hidup sehat ya. Saya PPT-nya di ini dulu. Oke. Udah. Oke. Pengertian pola hidup sehat. Yang pertama itu pola hidup sehat adalah kebiasaan hidup yang terbebas dari masalah kesehatan fisik maupun psikis. Berarti kan sehat itu bukan dari jasmani aja, berarti dari rohani juga, kayak psikis, dari mentalnya sehat. Of course, fisiknya juga sehat, nggak ada luka, nggak ada sakit yang berlebih atau segala macam. Terus manfaat pola hidup sehat akan terasa jika kita menerapkan kebiasaan ini dalam kebiasaan sehari-hari. Pola hidup sehat menjadi hal penting yang harus diterapkan agar fungsi tubuh tetap terjaga. Dari manfaat atau benefit yang kita dapat dari pola hidup sehat itu yang pertama ya kita sehat, menghindari gangguan menghindari penyakit fisik dan mental. Terus menurut ahli itu pola hidup sehat menurut Arimbi Nimpuno merupakan dia itu chef. Terus konsep hidup sehat itu apabila segala sesuatu yang dilakukan secara seimbang. Berarti kan seimbang dari pola hidupnya, dari makannya harus sehat, seimbang, tidurnya harus cukup, terus istirahat, terus jangan stres, itu harus seimbang gitu. Terus menurut Yongki Sentosa, sementara itu menurut Heart of Healthy Philips Indonesia, pengertian pola hidup sehat adalah saat seorang mampu berolahraga dan olahraga sesuai porsinya. Berarti kan dari makanan, makanan, terus pola tidur dan olahraga juga itu menentukan loh gimana pola hidup sehat itu. Terus yang selanjutnya itu di slide selanjutnya itu manfaat pola hidup sehat. Yang pertama itu slide-nya dipindah. Manfaat dari pola hidup sehat itu yang pertama menghindari penyakit. Manfaat pola hidup sehat karena kan kita makan sehat, makan sayur, buah, karbohidrat, tinggi serat, dan segala macam itu kan manfaat untuk tubuh kita itu jadi kita tuh nggak gampang sakit gitu, menghindari penyakit yang kayak misalnya penyakit kayak flu gitu, kayak kita
hidup sehat, kayaknya kita tuh jarang flu kan, karena jarang kecapean juga, karena kan tidurnya teratur, makannya teratur, olahraganya teratur, jadi flu itu jadi kayak penyakit-penyakit ringan itu nggak ada gitu. Terus memiliki banyak energi, jelas karena kan kita olahraga terus tiap pagi, misalnya 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu, bisa tiap hari gitu. Jadi kita tuh memiliki banyak energi dari pagi sampai malam gitu. Terus meningkatkan produktivitas, jelas karena kan misalnya paginya kita olahraga, bangun, sholat kalau yang agama Islam, terus olahraga, terus habis itu mandi, terus kita kayak misalnya kalian berangkat sekolah gitu, berangkat sekolah, terus pulang sekolahnya misalnya istirahat sebentar, terus ngerjain PR, terus tidur gitu kan, sangat produktivitas sekali gitu. Terus yang selanjutnya itu benefit banget bagi perempuan itu berat badan yang terjaga. Jelas karena kita bisa ngatur pola makan, bisa olahraga, tidur yang cukup, berat badan kita itu terjaga gitu. Karena kita tahu makanan apa yang sehat, tinggi serat dan vitamin itu yang banyak banget bantu pola gimana badan kita gitu. Terus bersikap lebih positif karena dengan kita berolahraga, makan makanan teratur, tidur yang cukup, energi kita itu positif karena kita itu nggak negatif gitu, kayak kita tuh udah buang segala negatif kita dengan olahraga, makan yang cukup, dengan banyak aktivitas gitu. Terus kesehatan mental terjaga, jelas karena kita bersikap lebih positif, jadi mental kita tuh terjaga karena lebih produktivitas, jadi kita itu lebih bisa nahan emosi, bisa lebih dengan kontrol emosi. Jelas kalau misalnya makanan kita udah nggak sehat, kita tuh jadi mental kita nggak terjaga, kita banyak jerawatan, jadi stres sendiri. Terus juga apa sih pola hidup tidur kita nggak, misalnya kan minim 8 jam gitu, kalau nggak nggak 8 jam kayaknya kita cranky gitu, kayaknya ngegerutu segala macam, dan jadi kita tuh jadi mentalnya emosinya naik turun segala macam, jadi up and down emosi kita jadi lebih sering gitu. Kalau misalnya sehat gitu jadi lebih jaga emosi. Nadia. Terus penerapan pola hidup sehat. Gimana sih awalnya bisa hidup sehat? Yang pertama itu mulai dari makan makanan yang sehat dan seimbang. 70% atau 80% hidup sehat itu dimulai dari makanan. Makanan kita itu harus gimana? Misalnya kurangi tepung, kurangi gula, kurangi minyak, makan yang serat atau makan yang tinggi serat, misalnya sayuran, buah-buahan, makan karbo yang seimbang gitu. Jadi mulai dari makanan dulu karena benefit dari pola hidup sehat itu pertamanya itu makanan 80%-nya. Terus yang kedua itu istirahat yang cukup karena gimana mau metabolisme kita bagus kalau istirahat kita nggak cukup gitu. Kan semua yang ada di badan itu pas bekerja itu pas metabolisme kita pas lagi tidur, jadi metabolismenya bisa bekerja dengan baik. Terus hindari stres berlebih gitu, kayak misalnya ngerjain tugas atau yang gimana kalau ngerjain tugas yang numpuk berarti kan kita mendahulukan yang awal dikumpulnya dulu, baru kita menyelesaikan yang selanjutnya. Jadi kita nggak stres sendiri gitu, jangan ditumpuk juga tugasnya kalau untuk anak-anak sekolah gitu kan. Terus yang terakhir itu rajin olahraga, dimulai dari misalnya kan olahraga ini banyak banget, ada yang murah sampai yang mahal, mau yang mana. Kalau misalnya kita kayak anak-anak SMA ini dari lari pagi kan itu murah loh, maksudnya kita bisa lebih ngirup udara yang segar, terus murah juga, bisa keliling komplek atau keliling lapangan gitu. Mulai dari hal-hal simpel, dari hal-hal yang ada di lingkungan kita, nggak usah kita kayak misalnya mau nge-gym, nggak usah, kita mulai dari kardio ataupun yang lari, jalan, atau yang penting gerakin tubuh dulu. Terus yang terakhir itu udah sih, itu aja sih penerapan pola hidup sehat itu. Di sini ada yang mau nanya nggak? Sepertinya Tentang cukup. gimana sih pola hidup sehat? Cukup. Ya? Cukup. Cukup. Ada yang mau nanya nggak? Cukup, Bu. Nggak ada yang mau gimana mulainya, awalnya, atau gimana ada habit yang nggak bagus gitu? Nggak ada?
Cukup, Bu. Oke, Ibu akhiri ya. Gimana tanggapan kalian tentang gimana sih Ibu jelasinnya, ada yang kurang atau belibet atau gimana? Biar Ibu bisa, misalnya ada di kelas ini lagi, biar Ibu bisa introspeksi sih sebenarnya Ibu ini gimana dan gimana gitu. Ada nggak? Mantap, Bu. Butuh yel-yel sih, Bu. Oke, kita mulai yel-yel ya. Yel-yelnya itu gini. Hidup sehat, hati sehat, pikiran kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu.